Perintah Kaisar Naga. Bab 111 sampai dengan 120. Audiobook, novel silat. Episode 12. Maksudmu aku tidak pantas untukmu? Junior bertanya. Bagaimana menurutmu? Yuki bertanya balik. Junior tiba-tiba menertawakan dirinya sendiri. Ya, saya tidak layak bagi Anda. Status saya rendah. Tetapi mengapa Anda lebih suka menemukan tahanan yang telah dipenjara daripada memberi saya kesempatan? Saya lebih baik dari tahanan itu. Junior tiba-tiba menjadi bersemangat, dan nadanya menjadi sedikit lebih serius. Melihat Junior mengatakan ini, Yuki mengerutkan kening. Siapa yang saya cari? Saya tidak ada hubungannya dengan Anda, dan Anda tidak memenuhi syarat untuk bertanya. Apakah kamu tahu siapa Dev itu? Bukan hanya dia seorang tahanan reformasi melalui kerja, dia juga seorang pria yang peduli dengan hatinya. Dia sudah punya pacar, kamu tahu? Kamu ditipu olehnya. Junior berkata, mengeluarkan ponselnya, dan menunjukkan kepada Yuki foto-foto Dev dan Yvonne bersama. Yuki melihat foto itu, wajahnya menjadi semakin jelek, dan pada akhirnya seluruh alisnya dipelintir. Melihat ekspresi Yuki, Junior diam-diam senang di dalam hatinya, dan segera menabrak kereta api saat sedang panas. Gadis ini bernama Yvonne, dia adalah pacar Dev, mereka sudah saling kenal sejak kecil, dan keduanya masih kecil. Kekasih, dan sekarang mereka berdua bekerja di perusahaan Sinyu, dan ini pekerjaan yang ditemukan Dev untuk Yvonne ini. Yuki tidak mengatakan apa-apa, dia diam-diam melihat dua orang di foto itu. Yuki, aku tulus padamu, aku tidak akan pernah menipumu, apa yang dimiliki Dev ini? Bagaimana dia bisa lebih baik dariku? Junior terus mengungkapkan hatinya. Plak. Tepat ketika Junior selesai berbicara, Yuki tiba-tiba menampar wajahnya. Tamparan ini langsung membutakan Junior, menatap Yuki dengan ekspresi luar biasa di wajahnya, dia tidak mengerti mengapa Yuki memukulnya. Junior, apakah kamu takut pada Dev? Apakah kamu pikir aku akan menerimamu? Kamu salah, sangat salah. Saya percaya bahwa Dev tidak akan menipu saya, dan Anda tidak perlu memberitahu saya foto ini. Apa, tidakkah kamu ingin tahu bagaimana Dev lebih baik darimu? Aku dapat memberitahumu bahwa kamu bahkan tidak sebagus salah satu jari kelingkingnya. Setelah Yuki selesai berbicara, dia bangkit dan pergi dengan tas di punggungnya. Junior menyentuh wajahnya yang memerah, dan ada cahaya menakutkan di matanya. Yuki, kamu memaksaku, kamu yang memaksaku. Junior mengertakkan gigi dan mengucapkan kata demi kata. Setelah Yuki keluar dari restoran barat, alisnya berkerut lagi. Meskipun dia mengatakan dia percaya pada Dev dan tidak peduli sama sekali, tetapi ketika dia melihat penampilan intim Dev dengan Yvonne, dia akan meledak. Wanita adalah hewan yang sangat pencemburu, bagaimana dia bisa melihat suaminya dan wanita lain begitu dekat dan acuh tak acuh. Mengambil ponselnya, Yuki menelepon Dev secara langsung. Yuki telah mencari bahan obat selama beberapa hari terakhir, dan dia belum pernah menghubungi Dev, tetapi dia tidak ingin pria ini merahasiakan wanita lain di belakangnya. Pada saat ini, Dev sedang makan siang bersama Yvonne dan Mona. Karena istirahat makan siangnya singkat, dia hanya bisa makan di warung dekat perusahaan. Melihat Yuki memanggilnya, Dev buru-buru bangkit dan menjawab telepon. Kamu ada di mana? Yuki bertanya langsung. Aku di rumah. Dev tidak ingin Yuki tahu tentang pekerjaannya di perusahaannya, dan Dev tidak bekerja lama. Setelah dia mengumpulkan bahan obat, menemukan pena roh, dan menyembuhkan mata ibunya, Dev tidak akan bekerja lagi. Dia harus memfokuskan energinya pada kultivasi, jika tidak, 15 Juli semakin dekat, dan jika Dev tidak dapat mencapai kekuatannya, tidak ada cara untuk pergi ke Pulau Wuming. Di rumah? Yuki menekan amarah di hatinya, oke, tetap di rumah. Setelah berbicara, Yuki menutup telepon secara langsung. Dev merasa tidak bisa dijelaskan untuk sementara waktu, jadi dia hanya bisa kembali makan lagi. Tidak lama setelah pergi bekerja di sore hari, Dev sedang memilah-milah tagihan. Dia berencana untuk mengirimkannya ke Jansen dan membiarkan Jansen menanganinya. Jika ada sesuatu yang tidak bisa ditangani Jansen, dia akan maju. Jika dia maju secara langsung, itu akan membuang-buang waktu.
Tetapi ketika Dev sedang memilah-milah dokumen, tiba-tiba ada keributan di departemen penjualan, dan kemudian sekelompok orang melihat ke arah kantor dan berbisik tentang buku itu satu persatu. Dev sedikit penasaran, jadi dia bertanya pada Mona. Apa yang terjadi? Mona melirik Dev, dan berkata dengan dingin. Kembalilah bekerja keras, Direktur Su baru saja datang, tetapi dia tidak punya waktu untuk datang. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan departemen penjualan kami kali ini, dan sekarang dia di kantor. Anda memiliki sedikit penglihatan, tetapi jangan menyinggung Nona Su, Anda terlibat dalam diri saya. Nona Su? Dev sedikit mengernyit, apakah Yuki ada di sini? Ketika Dev mengucapkan sepatah kata pun, semua orang segera menoleh untuk melihatnya, dan Mona bahkan menatap, kamu ingin mati? Bisakah kamu memanggil nama Nona Su dengan Yuki? Jangan mengenalku. Yang lain juga mengikuti Dev untuk menjauhkan diri, karena takut apa yang dikatakan Dev akan menyinggung Yuki dan melibatkan mereka semua. Kakak Dev, kembali bekerja, jangan bicara omong kosong. Yvonne membawa Dev kembali bekerja. Pada saat ini di kantor Billy, yang telah minum di siang hari, menutup matanya, dan hendak menyipitkan mata sebentar, mendengar pintu kantor dan tidak membuka matanya. Pada saat ini, dia tahu bahwa kecuali orang-orang di departemen penjualan, tidak ada yang akan datang kepadanya. Dan satu-satunya orang yang berani masuk tanpa mengetuk pintu adalah Mona. Jika yang lain tidak berani mengetuk pintu, mereka pasti akan dihukum. Mona, kamu datang tepat waktu, datang dan tekan kepalaku sedikit sakit. Billy menutup matanya dan berkata. Yuki memandang Billy dengan sedikit kesuraman di wajahnya, apakah kamu memintaku untuk menekan kepalamu? Begitu Yuki selesai berbicara, Billy tiba-tiba membuka matanya. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Yuki yang berdiri di depannya, menatapnya dengan ekspresi suram, ekspresi Billy langsung berubah. Bang! Ketakutan, Billy bangun dengan tergesa-gesa, karena dia terlalu bingung, dia jatuh langsung ke tanah, menahan rasa sakit yang parah, Billy bangkit dan berjalan dengan rendah hati ke Yuki, Nona Su, kamu datang. Jika saya tidak datang, apakah Anda ingin mengubah tempat ini menjadi klub? Yuki berkata dengan dingin. Tidak, saya tidak berani, saya mohon maaf kepada Nona Su. Billy sangat ketakutan sehingga dia menggelengkan kepalanya berulang kali, dan hampir berlutut. Yuki tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi berjalan ke meja. Melihat ini, Billy buru-buru menarik kursi untuk Yuki. Setelah Yuki duduk, dia berkata kepada Billy. Pergi dan panggil Dev. Chen. Dev? Billy terkejut, dia tidak mengerti bagaimana Yuki tahu tentang Dev. Apa yang harus dilakukan dengan Dev? Apa? Kamu tidak mendengarku? Yuki mengerutkan kening. Oh, aku akan segera pergi. Billy sangat ketakutan sehingga dia bergegas keluar. Ketika orang-orang di departemen penjualan melihat Billy keluar, mereka buru-buru bubar, dan kembali ke tempat kerja mereka untuk berpura-pura sibuk, tetapi mata mereka terus menatap Billy. Mereka ingin tahu bahwa Yuki tiba-tiba datang ke perusahaan untuk melakukan sesuatu. Apa? Saya melihat Billy berjalan ke stasiun Dev dan berkata kepada Dev, Nona Su mencarimu. Setelah kamu pergi, jangan bicara omong kosong. Dev bangkit dan berjalan menuju kantor. Dia tahu bahwa Yuki pasti datang untuk menemukannya, jadi itu tidak mengejutkan. Apa yang Nona Su cari untuk Dev ini? Benar-benar aneh, apakah Nona Su mengenal Dev ini, mengapa dia mencarinya begitu dia datang? Mungkinkah karena Dev meminta Bos Meng untuk berhutang, dan Nona Su datang kepadanya karena ini? Ayo, tarik ke bawah. Manajer Cui belum melaporkan masalah ini ke akun. Bagaimana mungkin Direktur Su tahu? Semua orang berbisik, bertanya-tanya mengapa Yuki mencari Dev. Yvonne, apakah kamu tahu jika Dev mengenal Nona Su? Kalau tidak, mengapa Nona Su mencarinya? Mona bertanya pada Yvonne dengan rasa ingin tahu. Bagaimanapun, Yvonne dan Dev sudah saling kenal sejak lama, mungkin Yvonne tahu sesuatu tentang Dev. Tetapi Yvonne menggelengkan kepalanya, saya juga tidak tahu, tetapi sudah lama sejak saudara Dev keluar dari penjara, jadi dia mungkin tidak mengenal pria besar seperti Nona Su.
Mona benar ketika dia memikirkannya, Dev telah dipenjara selama 3 tahun, bagaimana dia bisa mengenal Yuki, nona tertua dari keluarga Su. Saya harap orang ini tidak berbicara omong kosong ketika dia melihat Nona Su, itu akan menyakiti kita semua. Mona berkata dengan cemas, untuk beberapa alasan, dia selalu merasa bahwa Dev tidak dapat diandalkan. Kakak Dev tidak akan bicara omong kosong. Yvonne sangat nyaman dengan Dev. Di kantor saat ini, Dev mendorong pintu terbuka sedikit dengan malu dan masuk. Melihat Yuki duduk di kursi, Dev menyeringai. Bukankah kamu bilang kamu ada di rumah? Yuki bertanya dengan wajah dingin. Aku di rumah, aku menganggap perusahaan sebagai rumahku sekarang. Dev memutar matanya dan berkata. Siapa Yvonne? Yuki bertanya langsung ke intinya. Jika aku bilang dia adikku, apakah kamu percaya? Dev memandang Yuki dan bertanya balik. Yuki mencibir, apakah kamu pikir aku percaya? Dev tersenyum canggung, dan hanya bisa menceritakan hubungan antara dirinya dan Yvonne satu persatu. Saya dan Yvonne sudah bertetangga selama bertahun-tahun, bukan hubungan seperti yang Anda bayangkan. Setelah mendengarkan penjelasan Dev, Yuki sangat lega. Sebenarnya, dia masih mempercayai Dev, tetapi dia hanya ingin mendengar Dev mengatakannya sendiri. Aku membayangkan hubungan apa denganmu? Apa hubungan cintamu? Itu bukan urusanku, memanjakan diri. Yuki memutar matanya, tapi dia sudah bahagia di dalam. Dev juga melihat bahwa Yuki tidak lagi marah, jadi dia bertanya. Bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Bagaimana kamu tahu tentang Yvonne? Dev sedikit penasaran, bagaimana Yuki tahu bahwa dia datang untuk bekerja di perusahaan. Bagaimanapun, Dev hanyalah karyawan biasa. Tidak mungkin setelah bergabung dengan perusahaan, informasi akan diteruskan ke ketua dewan, Yuki. Jangan khawatir tentang itu. Yuki berdiri, jika Anda ingin pergi bekerja, beritahu saya secara langsung. Saya akan memberi Anda posisi manajer umum perusahaan, apa yang Anda lakukan sebagai tenaga penjualan, dan selain itu, Anda tidak kekurangan uang. Saya bukan manajer umum, dan saya tidak punya waktu untuk mengelola. Saya hanya datang bekerja untuk berurusan dengan orang tua saya. Jika tidak, mereka akan selalu mengkhawatirkan saya. Saya masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, dan saya tidak bisa tinggal di perusahaan untuk waktu yang lama. Dev melambaikan tangannya dengan cepat, dia tidak ingin dirantai ke perusahaan. Ngomong-ngomong, kenapa Paman dan Bibi tidak tinggal di Villa Bukit Indah? Bukankah lingkungan di sana sangat bagus? Yuki ingat bahwa orang tua Dev bersikeras untuk meninggalkan villa, jadi dia bertanya tanpa alasan. Aku juga tidak tahu. Dev menggelengkan kepalanya, dan sekarang Dev tidak tahu mengapa orang tuanya harus meninggalkan Villa Bukit Indah dan mengucapkan kata-kata itu kepadanya. Tapi saya merasa seperti seseorang mengatakan sesuatu kepada orang tua saya dan itulah mengapa mereka pergi. Begitu suara Dev jatuh, Yuki tiba-tiba mengerti, aku tahu, itu pasti pria junior. Itu terlalu berlebihan. Dia berpikir bahwa jika dia melakukan ini, aku akan bisa menyukainya. Dia terlalu jahat. Junior. Dev terkejut, apakah ini manajer umum? Dev sekarang akhirnya mengerti mengapa Junior tiba-tiba muncul selama wawancara dan meninggalkan dirinya sendiri. Ternyata dia tahu tentang dirinya dan hubungannya dengan Yuki. Ya, itu dia, orang ini telah mengejarku selama bertahun-tahun, tapi aku tidak bisa membencinya. Mata Yuki penuh dengan penghinaan ketika dia menyebut Junior, dan kemudian melanjutkan, jika tidak, saya akan mengikuti Paman dan Bibi saya ketika saya punya waktu. Jelaskan, bagaimanapun, Villa Bukit Indah memiliki lingkungan yang baik dan cocok untuk pensiun. Lupakan saja, orang tuaku baik-baik saja sekarang, dan ada beberapa tetangga lama untuk diajak mengobrol, mari kita bicarakan nanti. Dev bermaksud membicarakannya nanti. Yuki mengangguk, dan hendak pergi dengan tas di punggungnya. Dia hanya berjalan ke pintu, tetapi tiba-tiba berbalik dan berkata, jika seseorang menggertak Anda, jangan malu untuk memberitahu saya, jika itu tidak berhasil, saya akan memecat Junior itu. Apakah menurutmu seseorang bisa menggertakku? Dev tersenyum ringan.
Yuki juga tersenyum, membuka pintu dan pergi. Dev bahkan mengalahkan Stanley, dengan keterampilan yang begitu baik, tentu saja tidak ada seorang pun di perusahaan ini yang bisa menggertaknya. Setelah Yuki pergi, Billy segera bergegas kembali ke kantor dan bertanya kepada Dev. Dev, apa yang baru saja dikatakan Direktur Su kepadamu? Dev menatap Billy dengan dingin, aku tidak ingin memberitahumu. Setelah selesai berbicara, Dev keluar dari kantor dan membuat Billy marah. Oke, Dev, jangan berpikir kamu bisa meminta akun, jadi jangan anggap aku sebagai manajer, aku akan membuatmu terlihat baik. Billy berteriak. Setelah Dev keluar dari kantor, dia dikelilingi oleh sekelompok orang dalam sekejap. Setiap orang yang bertanya ingin tahu apa yang dikatakan Yuki kepada Dev, tetapi Dev tidak menganggapnya serius. Di sore hari, Dev memilah dokumen yang beredar dan mengirimkannya ke Yansen, memintanya untuk mengumpulkan semua akun. Ketika hendak pulang kerja, Junior tiba-tiba mengunjungi departemen penjualan, yang membuat semua orang di departemen penjualan siap untuk pulang kerja dengan gugup. Mereka semua takut Junior akan membiarkan mereka bekerja lembur. Tuan Singh. Ketika Billy melihat Junior datang, dia bergegas menemuinya. Junior melirik orang-orang di departemen penjualan, dan setelah beberapa saat menatap Dev, dia berkata kepada Billy, Manajer Cui, departemen penjualan Anda telah berkinerja baik baru-baru ini, jadi setelah pulang kerja, saya akan mengundang semua orang untuk makan, dan semua orang dari departemen penjualan semuanya harus datang. Tidak ada yang boleh hilang, dan lokasinya ada di La Bodega Grill. Setelah Junior selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, hanya menyisakan Billy yang berdiri di sana dengan tercengang. Ziwan, apakah saya mendengarnya dengan benar? Tuan Singh ingin mengundang kita semua untuk makan malam? Dia juga mengatakan bahwa departemen penjualan kita berkinerja baik. Melihat ini, Mona bergegas ke Billy dan bertanya. Billy mengangguk curiga, apa yang selalu terjadi pada Singh hari ini? Apakah Anda salah minum obat? Anda harus tahu bahwa Junior tidak pernah mengundang semua departemen penjualan mereka untuk makan malam, dan karena masalah tunggakan, Billy dimarahi setiap kali dia mengadakan pertemuan. Perubahan mendadak hari ini membuatnya sedikit kewalahan. Manajer Cui, Presiden Singh mengundang kita semua untuk makan bersama. Ini hal yang baik, mengapa kamu masih linglung? Cepat dan katakan padaku. Ivana berkata kepada Billy dengan penuh semangat. Tepat. Billy buru-buru bereaksi, dan segera memberitahu semua orang, karena takut seseorang akan meninggalkan perusahaan secara langsung setelah melihat bahwa sudah waktunya untuk pulang kerja. Junior memberitahu saya bahwa tidak ada seorang pun di departemen penjualan yang boleh ketinggalan. Semuanya, Tuan Singh baru saja datang untuk memuji departemen penjualan kami, dan dia juga mengundang semua staf departemen penjualan kami untuk makan di La Bodega Grill. Semua orang harus ada di sana, dan tidak boleh absen. Begitu Billy selesai berbicara, semua orang di departemen penjualan tiba-tiba berteriak. Sialan, La Bodega Grill terlalu bagus. Ini adalah restoran terbaik di Hong Cheng, setenar Regal Hotel. Ada apa dengan Tuan Singh hari ini? Kasihanilah. Aku akan berdandan dengan cepat, tapi aku tidak bisa mempermalukan Presiden Singh. Untuk sementara, semua orang di departemen penjualan mulai bersiap, terutama beberapa gadis, langsung pergi ke kamar mandi dan mulai berdandan. Billy, kamu harus berperilaku baik kali ini. Jika kamu menyenangkan Presiden Singh, mungkin kamu dapat dipindahkan ke departemen pembelian sebagai manajer. Itu pekerjaan yang buruk. Mona mengingatkan Billy. Ya, jangan khawatir. Aku akan bekerja keras dan membeli rumah di Villa Bukit Indah untuk menjadi rumah pernikahan kita. Billy mengangguk. Ketika Mona mendengar ini, senyum bahagia muncul di wajahnya. Dev sedikit mengernyit setelah mendengar bahwa Junior tiba-tiba mengundang departemen penjualan untuk makan malam. Dia tahu bahwa makanan itu pasti ditujukan padanya. Tapi tidak peduli apa artinya Junior, Dev tidak takut. Segera, semua orang di departemen penjualan siap untuk keluar dari perusahaan dan pergi ke La Bodega Grill. Karena orang-orang ini datang ke kantor dengan mobil, hanya Dev dan Yvonne yang naik taksi. Yvonne masuk ke mobil. Mona sedang mengemudi dan memberi isyarat kepada Yvonne.
Yvonne masuk ke mobil dan tersenyum pada Mona. Terima kasih, Sister Mona. Sama-sama, kamu duduk. Setelah Mona selesai berbicara, dia menginjak pedal gas. Hei, Nona Mona, kakak Chen belum masuk ke mobil. Yvonne berpikir bahwa Mona menarik dengan Dev, tetapi siapa yang tahu bahwa dia pergi. Saya tidak mau menariknya, apa yang harus saya lakukan jika mobil saya kotor? Ada banyak mobil di belakang, biarkan dia naik mobil orang lain. Mona berkata dengan jijik. Yvonne berhenti berbicara, berpikir bahwa ada banyak orang yang mengemudi di belakangnya, dan siapapun Dev berada akan sama. Tetapi tepat setelah Mona pergi, orang-orang di belakang juga melewati Dev, tetapi tidak ada yang berhenti dan membiarkan Dev masuk ke dalam mobil. Setelah Rico mengendarai Cherry bekasnya melewati Dev, dia ingin menghentikan mobil dan mengajak Dev, tetapi Billy di belakangnya mati-matian membunyikan klaksonnya, mendesak Rico. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Melihat ini, Rico hanya bisa melirik Dev tanpa daya, dan kemudian langsung pergi. Ketika Billy melaju melewati Dev, dia menghentikan mobil, menurunkan jendela mobil dan memandang Dev dengan ejekan, Dev, lihat popularitasmu, betapa kacaunya, tidak ada yang menarikmu. Dev hanya tersenyum dingin dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Melihat Dev tidak berbicara, Billy berkata dengan lebih bangga, naik saja taksi dan pergi. Anda dapat mengambil bon dan meminta saya untuk penggantian besok. Melihat tampilan sombong Billy, Dev mencibir, tidak perlu penggantian, mungkin saya akan berada di depan Anda sebentar lagi. Potong, kecuali kamu terbang, apakah kamu masih ingin mendahuluiku? Billy tersenyum menghina, menginjak pedal gas, dan mobil bergegas keluar. Dia tidak ingin mengikuti omong kosong Dev. Melihat Billy yang sudah pergi, Dev memindahkan energi spiritual dalam dantiannya ke telapak kakinya. Meskipun dia belum bisa terbang, dia pasti akan lebih cepat dari mobil jika dia melakukan jalan cepat. Tetapi tepat ketika Dev hendak melarikan diri, tiba-tiba sebuah Bentley berhenti di depan Dev, dan Yansen membuka pintu dan berjalan keluar. Ketika Dev melihat bahwa Yansen telah datang, dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan sedikit aneh, Yansen, apakah Anda ada hubungannya dengan saya? Tuan Istana, segera setelah saya memberitahu beberapa debitur, saya sangat takut bahwa mereka semua harus membayar kembali uang mereka, tetapi keuangan perusahaan Anda sudah tidak bekerja, dan tidak ada cara untuk mengumpulkan uang. Panggil saya uangnya, dan saya akan membawanya kepada Anda. Ternyata setelah Yansen menerima tanda terima Dev, panggilan telepon membuat takut mereka yang berhutang uang kembali, karena perusahaan keuangan si New Delhi Chemical Company pulang kerja lebih awal dan tidak dapat menerima uang, sehingga orang-orang ini hanya dapat menelepon Yansen. Ketika Dev mendengarnya, Yansen melakukan perjalanan khusus untuk ini, dan tidak bisa menahan senyum. Jangan terburu-buru, kamu bisa melakukannya ke perusahaan besok. Tuan Istana, kamu mau kemana? Aku akan mengantarmu? Yansen bertanya. Pergi ke La Bodega untuk makan malam, tepat pada waktunya bagimu untuk mengirimku ke sana. Dengan cara ini, Dev tidak harus menabrak dirinya sendiri. Bagaimanapun, ada kekurangan energi spiritual, dan tidak mudah untuk menumbuhkan sedikit energi spiritual. Pergi ke La Bodega untuk makan malam? Yansen tercengang, Tuan Istana, itu adalah milik geng naga api. Kamu mencederai Stanley itu, hati-hati mereka akan membalas. Dev tidak berpikir bahwa La Bodega Grill sebenarnya dimiliki oleh geng naga api, tetapi Dev tidak takut, dan berkata dengan ringan, makan saja dengan santai, itu akan baik-baik saja. Jika mereka benar-benar ingin membalas dendam, maka masalahnya akan merugikan geng itu. Yansen benar ketika dia memikirkannya. Dengan kekuatan Dev, bahkan Stanley, pemimpin geng naga api, bukan tandingannya, dan kepiting dan udang kecil di bawah bahkan kurang layak disebut. Yansen membuka pintu mobil, mengundang Dev untuk masuk ke dalam mobil, dan menendang pedal gas ke arah La Bodega Grill. Di jalan, Billy mengemudi dan bersenandung. Belum lagi betapa bahagianya dia. Melihat Dev kempes, dia sangat senang. Tetapi pada saat ini, sebuah mobil tiba-tiba melewati mobilnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Sial, kenapa kamu mengemudi, bergegas untuk bereinkarnasi?
Ketika Billy selesai memarahi, dia melihat itu ternyata Bentley, dan dia sangat ketakutan sehingga dia buru-buru menutup mulutnya. Orang yang bisa mengendarai Bentley di Hongcheng pasti bukan orang biasa. Jika ini diprovokasi, dia akan kurang beruntung. Sama seperti Dev dan yang lainnya sedang dalam perjalanan ke La Bodega, di kantor mewah La Bodega, seorang pria parubaya dengan janggut sedang duduk di kursi kantor. Pria parubaya itu memiliki bekas luka di sudut matanya, dan dia sedang memotong cerutu di tangannya. Di belakang pria parubaya ada 4 pria besar dengan kepala terangkat tinggi dan wajah mereka muram. Pria parubaya ini adalah Hercules Liao, manajer La Bodega, dan juga pemilik Aula Gang Naga Api. Mampu mengelola Hercules juga membuktikan bahwa Hercules ini sangat dihargai oleh Stanley. Di depan Hercules, Junior, manajer umum PT Harian Kimia, sedang duduk di sana. Ekspresi Junior sedikit tidak wajar. Ada koper di sebelah Junior. Melihat orang-orang ini di depannya, Junior sangat grogi. Hercules selesai memotong cerutu, dan setelah menyalakannya, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Katakan, apa yang harus aku lakukan?" "Kakak Hercules, saya ingin kakak Hercules membantu saya menyingkirkan seseorang," kata Junior. "Apakah kamu mengerti aturanku?" Hercules bertanya dengan ringan. Saya mengerti, ini 1 juta, banyak poin, dan orang yang ingin saya hadapi bukanlah selebriti politik, tetapi orang biasa, dan tidak akan terjadi apa-apa." Junior berkata, "Buka kopernya," dan uang kertas putihnya terbuka. Melihat sekotak uang kertas, Hercules mengangkat mulutnya sedikit, "Begitu, Anda memberi saya informasi orang itu, dan Anda tidak akan melihatnya dalam 3 hari. Kakak Hercules, saya akan mengundang anak ini untuk datang ke La Bodega Grill untuk makan malam. Saya harap kakak Hercules dapat menemukan alasan untuk membunuhnya secara langsung, kalau tidak saya khawatir orang lain akan mencurigai saya." Junior takut Dev tiba-tiba menghilang dan Yuki akan meragukan dirinya sendiri, jadi dia meminta Hercules untuk mencari alasan untuk membunuh Dev saat dia sedang makan, sehingga Yuki tidak punya alasan untuk meragukan dirinya sendiri. "Biarkan aku membunuh di La Bodega Grill?" Hercules sedikit mengernyit, "Kamu tahu bahwa melakukan ini akan berdampak besar pada bisnisku." "Kakak Hercules, setelah ini selesai, saya dapat membayar Anda 500.000 yuan, tolong bantu saudara Siong." Junior buru-buru memohon. "Oke, demi uang, aku akan membantumu sekali." Hercules mengangguk, "Aku akan mengirim seseorang saat kamu makan malam." "Terima kasih, kakak Hercules, terima kasih kakak Hercules." Junior mengucapkan terima kasih lagi dan lagi, berbalik dan berjalan keluar. Berjalan keluar dari kantor Hercules, mata Junior bersinar dingin, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. "Ketika Dev mati, aku ingin tahu apakah Yuki akan menolakku." Di pintu La Bodega, Yansen memarkir mobil dan membuka pintu untuk membiarkan Dev keluar. "Tuan Istana, saya menunggu Anda di sini. Jika sesuatu terjadi, saya dapat menanganinya sesegera mungkin." Yansen berkata kepada Dev. Dev melambaikan tangannya, "Tidak, kembali." Yansen mengangguk, masuk ke mobil dan pergi. Dan tepat saat Yansen pergi, sebuah BMW merah mendekat. Mona yang mengemudi, dan Yvonne juga di atasnya. Karena Mona pergi lebih awal, dia sedikit lebih awal dari yang lain. "Dev, apakah kamu baru saja turun dari Bentley itu?" Mona bertanya pada Dev dengan heran. Baru saja dia melihat Dev turun dari Bentley, dan dia tidak bisa mempercayainya, tetapi ketika dia sampai di Dev, dia harus percaya. Dev mengangguk sedikit. "Saudara Dev, apakah Anda duduk di Bentley?" "Saya tahu saya akan duduk di Bentley dengan Anda, tetapi saya belum pernah duduk di dalamnya sebelumnya." Yvonne berkata dengan penuh semangat ketika dia melihat bahwa Dev benar-benar datang dengan Bentley. "Tetapi setelah saya selesai berbicara, saya merasa ada yang salah untuk sesaat, jadi saya tersenyum meminta maaf pada Mona. Saudari Mona, saya tidak bermaksud begitu, tidak apa-apa untuk mengambil mobil Anda." "Tidak masalah." Mona tidak peduli, dia tahu bahwa Yvonne tidak jahat. Hanya saja mata Mona terus menatap Dev, dia tidak mengerti mengapa Dev datang dengan Bentley. "Dev, kamu duduk di Bentley siapa?"
Mona terus bertanya. Seorang teman. Dev menjawab dengan ringan. Apakah Anda masih memiliki teman yang mampu membeli Bentley? Kali ini, Mona sedikit gelisah. Bentley setidaknya berharga beberapa juta. Di kota kecil seperti Hongcheng, tidak banyak orang yang bisa menghabiskan beberapa juta untuk membeli mobil. Sebelum Dev bisa menjawab, Billy dan yang lainnya juga tiba. 7 atau 8 mobil diparkir di tempat parkir, dan mereka semua kagum ketika melihat La Bodega Grill di depan mereka. Rico, taruh mobilmu yang rusak di tempat lain, jangan parkir di sini, kamu membuat malu kami. Billy berteriak pada Rico yang baru saja tiba. Rico tidak punya pilihan selain pergi, sementara Billy dan yang lainnya berpura-pura acuh tak acuh dan berjalan menuju La Bodega. Segera setelah saya berjalan ke pintu, saya melihat Mona dan Dev, yang mengejutkan semua orang. Dev? Kamu? Billy menatap Dev dengan tidak percaya, dia tidak pernah membayangkan bahwa Dev akan benar-benar sampai di sana lebih cepat darinya. Seperti yang saya katakan, itu pasti akan lebih cepat dari Anda. Dev memandang Billy seperti itu, dan sudut mulutnya terangkat. Yang lain juga memandang Dev dan menghela nafas. Dev, apakah kamu terbang ke sini? Apakah kamu mengambil jalan pintas? Bagaimana bisa begitu cepat? Ini benar-benar jahat, kapan dia ada di depan kita? Semua orang memandang Dev dengan tidak percaya dan bertanya. Saudara Dev datang ke sini dengan Bentley. Yvonne berkata dengan bangga untuk Dev. Ketika dia mendengar bahwa Dev datang dengan Bentley, semua orang tidak percaya, dan Billy juga mendengus dingin. Dia juga layak mendapatkan Bentley. Saya rasa dia bahkan tidak tahu seperti apa Bentley, dia harus naik taksi, super. Kemarilah, berpura-pura menjadi Bentley yang kamu duduki. Saudara Dev benar-benar duduk di Bentley. Saudari Mona dan saya telah melihatnya. Melihat bahwa dia tidak mempercayai siapapun, Yvonne menjelaskan dengan cemas. Di sisi lain, wajah Dev acuh tak acuh, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Percaya atau tidak, Dev tidak perlu menjelaskan apapun. Melihat Yvonne mengatakan bahwa Mona juga melihatnya, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Mona, dan Billy bertanya. Mona, apakah itu benar? Dev tidak benar-benar datang oleh Bentley, kan? Mona mengangguk, aku melihatnya turun dari Bentley. Melihat Mona mengatakan ini, semua orang harus mempercayainya, dan Billy juga ingat bahwa dia baru saja disalib oleh Bentley di jalan. Dev, kamu tidak akan berlari di depanku hanya untuk berpura-pura menjadi kompulsif. Apakah kamu sengaja memanggil Bentley? Itu akan menghabiskan banyak uang, jadi apa? Billy berkata dengan ekspresi jijik. Ekspresi itu adalah, bahkan jika Anda datang ke Bentley, bahkan jika Anda datang sebelum saya masih memandang rendah Anda. Bentley itu bukan mobil khusus yang dikendarai oleh kakak Dev, tetapi teman dari kakak Dev. Yvonne mencoba yang terbaik untuk membela Dev, dia tidak ingin Dev dipandang rendah oleh orang-orang ini. Apakah dia akan punya teman yang membeli Bentley? Jangan terlalu naif, siapa yang akan percaya padanya kecuali kamu? Billy mendengus dingin, dan kemudian bertanya kepada orang banyak. Apakah kamu percaya? Aku tidak percaya, ikan mencari ikan dan udang mencari udang, Dev terlihat sangat miskin, bagaimana mungkin dia punya teman yang membeli Bentley? Berpura-pura, siapa yang tidak mengatakan, saya juga mengatakan bahwa seorang teman saya membeli jet pribadi. Apakah ini dianggap sebagai kegagalan berpura-pura? Bahkan jika Anda tidak melihat nilai Anda berani mengatakan bahwa Anda memiliki teman yang membeli Bentley. Semua orang mengejek Dev dengan jijik. Bahkan Mona tidak percaya bahwa orang yang mengemudikan Bentley tadi adalah teman Dev, hanya Yvonne yang percaya pada Dev. Melihat Dev tidak mengatakan sepatah kata pun, dia pikir itu adalah hati nurani Dev yang bersalah, dan Billy berkata dengan riang, ayo masuk dengan cepat, Tuan Singh sedang menunggu, saya akan meletakkan kata-kata jelek di depan, siapa yang berani? Untuk membuat Tuan Singh tidak senang hari ini, aku akan membuatmu terlihat baik. Semua orang mengangguk lagi dan lagi, mereka bahkan tidak berani memprovokasi Billy, apalagi Junior. Billy memimpin kerumunan ke ruang pribadi yang dikatakan Junior.
Kerumunan sedang menyelesaikan pakaian mereka di luar, mengambil napas dalam-dalam, mencoba menyesuaikan keadaan mereka sebelum masuk. Tetapi ketika semua orang menyesuaikan keadaan mereka, Dave mendorong pintu kamar pribadi dan masuk, yang membuat Billy tiba-tiba marah. Ketika semua orang menindaklanjuti, mereka lega melihat Junior tidak ada di kamar pribadi. Dave, kamu gila, bagaimana kamu bisa mendorong pintu dan masuk? Untungnya, Tuan Singh tidak ada di sini. Kalau tidak dia pasti akan marah. Billy meraung pada Dave. Yang lain juga menuduh Dave satu demi satu, karena takut perilaku Dave akan melibatkan mereka juga. Melihat Billy dan wajah semua orang, Dave mencibir dan berkata, "Mengapa? Jika Anda tidak mendorong pintu secara langsung, Anda harus menyembah dan bersujud 3 kali di luar. Sudah berapa tahun Anda sejak dinasti Qing? Apakah nenek moyang Anda semuanya Buddha?" Kata-kata Dave tiba-tiba membuat wajah semua orang menjadi sangat jelek, dan Billy bahkan lebih marah dan memerah. "Dave, apa kamu begitu hebat? Jika kamu sangat hebat, jangan pergi bekerja jika kamu memiliki keterampilan, jangan menjadi budak. Apa yang kamu pura-pura ada di sini, aku bisa mengeluarkanmu dari sini dengan satu kata." Billy meraung keras. Semua orang juga menambahkan kata-kata buruk kepada Dave dan meminta Billy untuk memecat Dave. Bahkan Mona menatap Dave dengan wajah jelek. Cara Dave memarahi ibunya setelah makan susu membuatnya sangat jijik. Hanya Yvonne yang menjelaskan untuk Dave. Saudara Dave tidak bermaksud demikian. Manajer Kui, jangan marah. Yvonne sangat takut Dave akan kehilangan pekerjaannya. Lagi pula, tidak mudah mencari pekerjaan yang bagus seperti ini, dan manfaatnya juga bagus. Kamu tidak memiliki kemampuan untuk memecatku. Dave memandang Billy dan berkata dengan jijik. Dave tahu bahwa Junior tidak akan setuju dengan Billy untuk memecatnya. Karena Junior menahan dirinya di perusahaan, dia pasti tidak akan memecatnya begitu saja. "Apa yang kamu katakan? Saya adalah manajer departemen penjualan. Saya memiliki keputusan akhir di seluruh departemen penjualan. Saya tidak dapat memecat Anda sebagai karyawan kecil. Bagaimana jika Anda ditinggalkan oleh Tuan Singh? Saya bisa memperlakukanmu juga. Dipecat, aku yang terbesar di departemen penjualan." Billy berteriak pada Dave dengan marah. Tetapi begitu suara itu jatuh, pintu kamar pribadi didorong terbuka, dan Junior langsung masuk. Melihat Junior datang, Billy sangat ketakutan hingga keringat dingin langsung keluar. Kata-kata yang baru saja dia katakan sangat keterlaluan sehingga bahkan Junior tidak mempedulikannya. "Singh. Presiden Singh," Billy mengguncang tubuhnya, dan buru-buru menarik kursi di kursi utama untuk Junior. "Presiden Singh, kamu duduk." Junior duduk perlahan, lalu mengangkat kepalanya sedikit untuk melihat Billy dan berkata, "Manajer Cui, saya benar-benar ingin mendengar Anda mengatakan bahwa Anda adalah yang terbesar di departemen penjualan." Billy buru-buru menjelaskan, "Tuan Singh, saya hanya berbicara omong kosong. Siapa yang tidak tahu bahwa Anda adalah yang terbesar di perusahaan?" Maka Dave tidak mengerti aturan, dan dia bahkan memprovokasi saya. Saya hanya mengajarinya sebuah pelajaran. "Kamu tahu siapa yang terbesar?" Sudut mulut Junior terangkat sedikit, dan kemudian dia melambaikan tangannya. "Duduklah." Dengan izin Junior, semua orang berani duduk, tapi Dave duduk tepat di samping Junior. Sekarang Dave tahu niat Junior. Dia akan bertemu Junior dengan baik dan melihat apa artinya dia. Melihat Dave duduk di samping Junior, Billy tiba-tiba berteriak. "Dave, apakah kamu tahu siapa kamu? Apakah kursi itu untukmu?" Anda harus tahu bahwa hal semacam ini hampir langka. Semua orang ingin duduk di sebelah Junior, dan kemudian mengikuti Junior untuk menarik beberapa perasaan. Sekarang Dave duduk tepat di sebelah Junior, yang membuat Billy sangat tidak puas. Semua orang juga menatap Dave dengan marah. Sebagai pendatang baru di departemen penjualan, Dave tidak memenuhi syarat untuk duduk di sebelah bos untuk makan. Bahkan orang tua seperti mereka mungkin tidak punya banyak. Posisi di sisi kiri dan kanan Junior harus berikan kepada Billy dan Mona. Apa? Apakah masih memenuhi syarat untuk duduk? Apakah tertulis di bangku bahwa saya tidak bisa duduk? Dave berkata dengan senyum dingin. "Dave, kamu tidak tahu apakah itu benar atau salah. Aku pikir kamu melakukannya dengan sengaja."
kamu ingin mengikuti Tuan Singh, kan? Kamu hanya seorang salesman baru. Apa yang kamu lakukan? Posisi itu dicadangkan untuk manajer Cui. Ivana juga dengan marah menegur Dev. Semua orang juga meneriaki Dev, mengatakan bahwa dia hanya ingin menjilat dengan manajer umum. Dalam posisi yang begitu baik, karyawan lama ini tidak dapat mengambil giliran, mengapa membiarkan Dev duduk, tidak ada yang seimbang di hati semua orang, jadi mereka menuduh Dev. Dev melirik semua orang, wajahnya penuh dengan penghinaan, jangan memaksakan ide Anda pada saya tidak bisa mengontrol siapa yang ingin Anda tambahkan, tetapi saya bisa duduk dimanapun saya mau, dan Anda tidak bisa mengendalikan saya. Dev pergi ke sisi junior, dan kemudian tersenyum ringan, manajer umum Singh, saya duduk di sini, bukankah saya salah identitas Anda? Dev menatap junior dengan sedikit provokasi di matanya. Junior ini berani menjadi pintar untuk dirinya sendiri, dan Dev pasti tidak akan terbiasa dengannya. Melihat Dev berbicara dengan junior dengan nada seperti itu, Billy dan yang lainnya takut. Bahkan Yvonne berkeringat dingin untuk Dev. Dev, mengapa kamu berbicara dengan Presiden Singh? Sama seperti kamu berani mengikuti Tuan Singh, kamu harus menghadapi. Dev, jangan berpikir bahwa Tuan Singh bisa didekati, kamu harus membuat 1 inci, cepat bangun. Semua orang berteriak pada Dev. Dan Billy berkeringat dingin, dan dia menjelaskan kepada junior dengan gugup, Tuan Singh, anak ini memiliki sesuatu yang salah dengan otaknya, kamu tidak boleh marah. Junior mendengarkan tuduhan dan omelan semua orang terhadap Dev, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dia berkata dengan senyum tipis, tidak apa-apa, biarkan dia duduk di sini. Setelah junior selesai berbicara, dia berbalik untuk melihat Dev, dan berkata dengan sedikit kedalaman di matanya, orang-orang muda harus memiliki temperamen, tetapi emosi mereka terlalu keras dan mudah dihancurkan. Terima kasih, manajer umum Singh, karena mengingatkan saya bahwa saya lebih suka membungkuk daripada membungkuk. Dev juga memiliki senyum penuh arti di wajahnya. Junior hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa, karena setelah beberapa saat, dia tahu apakah Dev ini akan membungkuk. Dev menempati posisi, Billy hanya bisa duduk tak berdaya di sebelah kiri junior, sementara Mona duduk di sebelah Billy. Mata Mona menatap Dev dengan jijik. Jika bukan karena Dev, posisi itu akan menjadi miliknya. Jika junior disajikan dengan gembira hari ini, mungkin Billy dapat dipindahkan ke departemen pembelian, dan dia juga bisa sama. Bagaimana dengan manajer penjualan? Sekarang Mona menyesal membawa Dev ke perusahaan. Jika dia tahu ini sebelumnya, dia tidak akan setuju untuk memperkenalkan Dev sampai mati. Bukankah ini menyebabkan masalah bagi dirinya sendiri? Dev, jika bukan karena Tuan Singh, apakah Anda dapat bergabung dengan perusahaan? Bisakah Anda duduk di sini dan makan? Saya katakan, sama seperti Anda, jangan pernah berpikir untuk bisa makan di La Bodega Grill dalam hidupmu, sampah. Billy menghina Dev dengan jijik. Sekarang saatnya untuk menunjukkan kesetiaan kepada junior, tentu saja Billy tidak akan melewatkan kesempatan yang begitu bagus. Terkunci. Namun, begitu kata-kata Billy mendarat, dia ditampar langsung di wajahnya. Tamparan ini mengejutkan semua orang dalam sekejap. Semua orang memandang Billy dengan linglung, dan Billy sendiri juga melebarkan matanya dan menatap Dev dengan tidak percaya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Dev akan berani melakukan sesuatu padanya. Dan junior, yang duduk di tengah, sedikit mengernyit. Dev langsung memukul Billy di depannya. Dia tidak menganggap dirinya serius sama sekali. Tamparan ini hanya untuk memberimu pelajaran. Aku tidak akan menggerakkanmu. Ini hanya demi Paman Sun. Jika kamu berani tidak sopan padaku, aku akan memenggal kepalamu. Dev melirik Billy dengan dingin, dengan niat membunuh yang kuat di matanya. Hanya pada pemandangan ini, Billy sangat ketakutan sehingga dia sedikit gemetar, seluruh tubuhnya seperti jatuh ke dalam gua es. Dev, kamu gila, mengapa kamu menampar Billy? Ketika Mona melihat bahwa Dev benar-benar menyerang Billy, dia langsung meraung ke arah Dev. Dev, kamu berani menampar manajer Cui, kupikir kamu tidak ingin melakukannya. Sebaliknya, justru sebaliknya. Seorang penjual kecil yang berani memukul manajer penjualan harus dipecat.
Semua orang berbicara atas nama Billy dan menjilat Billy. Dev, kamu berlutut dan meminta maaf kepada manajer Cui. Mungkin dia bisa memaafkanmu dan membiarkanmu tinggal di perusahaan, atau kamu pasti akan dipecat. Ivana menunjuk Dev dan berkata dengan tajam. Kakak Dev, Yvonne memandang Dev. Sedikit kewalahan, dia tidak berpikir bahwa Dev akan tiba-tiba menyerang Billy. Pecat aku? Mulut Dev sedikit terangkat, hanya mengandalkan dia tidak memenuhi syarat untuk memecatku. Manajer Sing yang bermartabat ada di sini, bagaimana dia bisa menjadi manajer penjualan? Dev, aku akan membunuhmu. Setelah terkejut sejenak, Billy meraung keras. Dia tidak berani begitu takut saat ini, dan dia tidak harus menunjukkan rasa takut, jika tidak, dia tidak akan memiliki tempat di hati karyawan sebagai manajer penjualan. Terkunci. Tepat ketika kata-kata Billy jatuh, ketika dia hendak bergegas ke Dev, tapi Dev menamparnya lagi. Kecepatan Dev sangat cepat sehingga Billy bahkan tidak punya waktu untuk menghindar. Namun, ketika Dev mengalahkan Billy, dia menatap Junior dengan tatapan provokatif di matanya. Hanya saja wajah Junior muram dan tidak bergerak. Setelah ditampar 2 kali berturut-turut, Billy akan marah, dan berkata kepada Dev dengan marah, Dev, aku. Bersambung ke episode 13. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.